Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu Tata Sablon. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Utami Widayana. NPM saya 1712110163. Baiklah, kita langsung saja. Bisnis saya ini, yaitu Tata Sablon, berlatar belakang karena kaos merupakan barang-barang yang menjadi hal wajib untuk memenuhi style sandang rakyat Indonesia. Para pemuda khususnya, tren tingkat perekonomian Indonesia yang semakin baik menjadikan daya beli masyarakat semakin meningkat pula. Sehingga masyarakat mulai beranjak memilih barang dan memesan desain dan style yang menarik sesuai dengan keinginannya. Sudah banyak sekali website yang menjual baju dengan menyediakan pilihan baju yang mereka buat. Lalu pelanggan tinggal memilih baju mana yang menurut mereka menarik dan lalu membelinya. Nah, di sini kita memiliki ide lain dalam pembelian kaos. Jadi para customer memilih pola atau desain yang diinginkan di baju melalui aplikasi yang kita sediakan dalam website kita. Lalu para customer membayar baju tersebut, kemudian membuat desainnya dan melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian perusahaan ini akan diberi nama yaitu Tata Sablon tentunya sesuai dengan judulnya. Kemudian perusahaan ini juga memiliki visi misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan clothing terbaik di Indonesia dengan ide-ide kreatif yang unggul dan terdepan dalam pelayanan. Kemudian misinya mendesain kaos sesuai dengan keinginan pelanggan, memberikan pelayanan terbaik kepada customer, kemudian membuat ide-ide kreatif. Perusahaan ini juga tentunya memiliki slogan usaha. Setiap perusahaan pasti memiliki slogan usaha. Nah, slogan usaha dari usaha ini adalah ekspresikan gayamu melampaui ekspektasi. Kemudian tujuan dari pendirian usaha ini yaitu pertama, mencoba aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Kemudian menjalin relasi antara pelanggan. Kemudian yang ketiga, mendapat keuntungan atau laba. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan usaha dan mengurangi pengangguran. Jadi proyek yang diusulkan dari usaha ini adalah yang pertama sifat investasinya. Sumber dana dari usaha kami semua berasal dari modal sendiri. Dan investasi yang akan kami terima dari investor-investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan kami tentunya. Kemudian jenis produk dari usaha ini adalah jenis produk yang kami tawarkan adalah sebuah pakaian bergaya casual modern, baju dengan desain sendiri, dan produk kami diberi nama Tata sesuai dengan judulnya. Kemudian aspek hukum, tentunya usaha ini juga memiliki aspek hukum dari segi legalitas usahanya. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah yang pertama SIUP, surat izin usaha berdagang, kemudian SITU, surat izin tempat usaha, kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak, kemudian NRP, nomor register perusahaan atau TDP, tanda daftar perusahaan. Kemudian dari segi aspek teknisnya, usaha ini pertama yaitu penentuan lokasi usaha. Lokasi kami pilih untuk menjalankan usaha ini rencananya di daerah Bandar Lampung. Kami pilih lokasi ini karena mempertimbangkan lokasinya terletak di daerah yang strategis karena di daerah perkotaan tentunya. Kemudian sarana dan prasarana dalam usaha ini yaitu ternyata mesin dan peralatan yang kita gunakan dalam kegiatan bisnis yaitu screening TDTG atau A3 1 buah, kemudian komputer 3 set. Kemudian rencana operasi usaha dan luas produksi. Untuk pencetakan baju dalam setiap harinya kami akan mencetak baju sekitar 20 sampai 30 pieces dengan prediksi bahwa sehari bisa terjual sekitar 10 sampai 20 gitu. Kemudian proses penjualannya yang pertama yaitu pemesanan desain baju dulu, kemudian mendesain gambar yang akan diprint di baju, kemudian proses print, kemudian pengeringan, finishing, pembayaran, kemudian pemberian barang kepada customer tentunya. Kemudian dari segi aspek pemasaran,
Potensi permintaan. Usaha ini memiliki potensi yang sangat besar di pasaran, mengingat meningkatnya peminat baju kaos sangat meningkat di seluruh kalangan remaja sampai dewasa. Di sisi lain, para customer juga bisa memesan baju sesuai desain yang mereka inginkan. Dan usaha printing pun sangat menjanjikan, karena usaha printing baju sangat diminati di era modern ini, walaupun ada pencetakannya pun harus dalam jumlah besar. Kemudian dari segi penawarannya, penawaran dilakukan oleh owner dan customer. Penawaran bisa dilakukan melalui sosial media, kirim pesan ke email, atau langsung datang ke toko itu sendiri. Penawaran ini dilakukan sampai harga disepakati. Kemudian dari segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi dalam produk ini adalah segmentasi segi gaya hidup, di mana di kalangan remaja dan dewasa lebih memilih berpakaian yang santai dan nyaman, sehingga lebih membuat pakaian menjadi lebih percaya diri. Target pemasaran dari produk kami adalah seluruh kalangan masyarakat yang berada di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, terkhususnya remaja dan dewasa. Kemudian positioning. Ada beberapa positioning yang dapat dilakukan dalam usaha bisnis ini adalah: yang pertama, memberikan pelayanan yang maksimal. Kedua, kualitas barang yang bagus sehingga customer minat kembali untuk membeli. Kemudian memberikan atau mengembalikan barang valid dan memberikan barang baru kepada customer. Kemudian bauran pemasaran, yaitu pertama, Produk yang dijual adalah kaos yang disablon sesuai dengan desain yang diinginkan oleh customer. Ukuran yang bisa dipesan adalah ukuran S, M, L, dan XL. Kemudian harga. Harga yang dipatok oleh Tata Sablon sama seperti harga yang ada di tempat sablon yang lainnya. Harga yang ditetapkan tidak termasuk dengan ongkos kirim jika customer meminta untuk dikirim melalui ekspedisi. Kemudian tempat. Tata Sablon terletak di Jalan Flamboyan Raya, Tengah Gang Demokrasi nomor 2, Tanjung Senang, Labuan Dalam, Bandar Lampung. Di mana tempat ini akan digunakan dalam proses pemesanan sekaligus tempat produksi. Kemudian promosi. Promosi dilakukan dengan cara memasang banner, menyebarkan pamflet di media sosial. Promosi juga dilakukan dengan cara memberi diskon bagi customer yang memesan baju dengan jumlah banyak. Kemudian dari segi aspek manajemen dan SDM. Untuk struktur organisasi, yang di tingkat paling atas adalah pimpinan, kemudian desainer, kemudian di bawahnya adalah karyawan pengawas, karyawan produksi, dan sales. Tugas dan fungsi. Pimpinan bertugas untuk mengatur kinerja karyawan, kemudian desainer mendesain gambar, kemudian karyawan pengawas mengawasi produk yang sedang diproduksi, karyawan produksi bertugas untuk orang yang melakukan produksi, kemudian sales bertugas untuk orang yang menjual dan memasarkan produk. Untuk segi aspek sosial, ekonomi, dan dampak lingkungan, yang pertama itu aspek sosial dan ekonomi. Untuk dampak sosial akibat adanya usaha Tata Sablon, yang pertama adalah tingkat pendapatan masyarakat sekitar meningkat, kemudian tersalurnya tenaga kerja dengan baik. Kemudian untuk dampak ekonomi untuk usaha Tata Sablon ini yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran, kemudian menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan perekonomian pemerintah dengan adanya pembayaran pajak usaha. Kemudian dari segi dampak lingkungannya, usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan karena tidak menimbulkan polusi udara di sekitarnya. Untuk dari segi aspek manajemen keuangan, rencana investasi dan biaya operasional. Investasi yaitu berasal dari modal sendiri, yaitu sekitar 2.190.000, kemudian dari dana investor 5.110.000, sehingga total biaya investasinya adalah 7.300.000. Untuk biaya pra-operasional sendiri, untuk penyewaan kios yaitu sekitar 6 juta per tahun. Untuk screening 2 unit, satu unitnya adalah 150.000, sehingga untuk 2 unit adalah 300.000. Meja kerja 2 unit, satu unitnya adalah 250.000, sehingga untuk 2 unitnya berjumlah 500.000. Kemudian
yang lain-lainnya yaitu sekitar 500.000, sehingga total biaya praoperasionalnya adalah 7.300.000. Sekian presentasi dari saya. Semoga proposal bisnis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon maaf.